pagi hari ini kita mau tutup mata, kita mau naikkan ucapan syukur kita, permohonan kita melalui doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami semua, Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih ya Bapa atas hari, kesempatan, waktu yang Kau berikan sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu dapat berkumpul Tuhan di gereja-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau merayakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami juga mau belajar Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau belajar Engkau memakai kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu nyata dan setia di dalam kehidupan kami selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari pagi hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, adik-adik, kakak-kakak, tante-tante dan om-om. Pagi hari ini siapa yang merasakan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita? Sekali lagi saya mau lambaikan tangan kita. Saya mau kita lambaikan sampai jauh ke langit tinggi. Karena kami tahu semuanya bahwa kasih itu mengalir dari surga. Mari sama-sama kita nyanyikan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Mari kita undang untuk bangkit berdiri jemaat televisi. Dari
Puji Tuhan, kasih Tuhan selalu mengalir di hidup kita semua, amin. Yang merasakan kasih Tuhan mengalir setiap hari, setiap detik, katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Siapa di sini siap untuk berlompat-lompat, bersorak-sorak bagi Tuhan? Angkat tangannya. Kasih tahu ke kanan kiri, aku siap. Kamu siap? Ayo kasih tahu. Sama-sama kita katakan. Hey, banyak ya. Saya tunggu suaranya. Hey, 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 come on. Hey, 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 come on. Hey, 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 come on. Hey, 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 hey. Engkau milikku di surga. Tiada yang kuingini, Tiada yang kuingini di bumi, hanya tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. katakan selamanya. Selamanya. Di saat kami merasa lemah, di saat kami tidak berdaya, Allah lah sumber kuatku. Engkau milikku di surga. Hey, hey, hey. Tiada yang kuingini di bumi, hanya tak kuandalkan kekuatanku, Namun yang pasti, namun yang pasti kau tetap selamat. sama-sama katakan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Saya mau lihat semua bertepuk tangan di atas kepalanya. Come on. Allah sumber Yes. kuatku, Allah sumber Katakan dengan penuh keyakinan, penuh kepastian bahwa Allah adalah sumber. Allah sumber Come on church. kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Selamanya. Katakan selamanya. selamanya. Beri kemuliaan yang hebat, yang meriah bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Benar dia Tuhan kita, amin. Amin. Selamanya dia kuat, amin. Amin. Kita mau agungkan nama Tuhan, kita mau mengangkat nama Tuhan. Name above all names, highest and above everyone else. Namanya Tuhan yang perlu kita agungkan, kita nyatakan selalu dalam kehidupan kita, holy forever. A thousand generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb, and all who've gone before us and all who will believe to sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above
keagungan milik-Mu untuk selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa yang bisa menolong kita dalam setiap kehidupan kita yang mungkin kita terasa berat, terasa banyak hal beban yang menghantam kehidupan kita, hanya satu, Tuhanlah yang mampu untuk menolong kita. Karena hanya anugerahnya yang bisa menyelamatkan kita. Dan hal itu hendaknya kita bisa terus selalu bisa memiliki hati untuk bisa sujud di altarnya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Tuhan berfirman kepada kita untuk kita bisa datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita katakan lagu ini dari awal. Kita katakan kepada Tuhan bahwa mungkin kita terasa berat dalam kehidupan kita, tapi kita percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, bisa menolong kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
kehidupan kita setelah kita menerima anugerah Tuhan dan kita telah ditolong oleh Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Setiap kehidupan kita telah menjadi baru karena anugerah Tuhan telah kita terima. Tuhan telah menolong setiap kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa pasti akan terjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di altarnya Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati kami terasa berat dan beban hidup kami terasa menghimpit kami, satu-satunya yang kami harus lakukan adalah datang kepada Engkau. Terima kasih kalau kami sekarang punya sandaran, tempat di mana kami bisa mengadu, tempat di mana kami bisa menopangkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam hidup kami. Bapak, terima kasih. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah ini semua menguatkan kami bahwa kepercayaan kepada Engkau tidak akan sia-sia. Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Selama beberapa minggu saya berkhotbah, biasalah kalau khotbahnya cukup kadang-kadang cukup keras, mengkritik, dan setiap kali saya turun ke bawah, Pak, itu kena ke saya. Ya oke lah. Jadi merasa ditegur oleh Tuhan. Dan kami rapat di kantor, dan saya bilang kepada staf di kantor, kepada Asaf, kepada Birut, saya harus mengisi jedah dengan mengkhotbahkan kitab Mazmur. Saudara tahu apa itu Mazmur? Mazmur adalah pujian. Dan kalau saudara sedang sedih, sedang gundah, sedang banyak persoalan, saudara baca Mazmur tenang ya. Benar ya? Baca Mazmur itu tenang sekali. Coba kalau lagi sedih, saudara baca, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah, lagi sedih kok disuruh begitu gitu ya. Tapi kali ini kita mencoba untuk melihat Mazmur. Nah jadi saudara, saya pikir saudara layak untuk mendapatkan firman Tuhan seperti ini. Karena Alkitab tidak hanya berisi tentang teguran, nasihat, peringatan, tapi Alkitab juga berisi firman Tuhan yang berisi memberikan kekuatan ke dalam hidup kita. Saudara butuh itu, benar? Ya kan? Tiap hari berhadapan dengan kesulitan, bagaimana firman Tuhan memberikan kekuatan di dalam hidupku. Nah hari ini kita sampai membaca Mazmur pasal yang ke-54. Ini Mazmur yang ditulis oleh Daud, dan setiap kali dia menulis Mazmur, saudara sudah tahu sendiri, dia menulis Mazmur, dia sedang berada di dalam persoalan. Ada beberapa Mazmur yang berisi hanya puji-pujian, dia tidak ngomong soal persoalan. Tapi hampir sebagian besar Mazmur berisi mengenai persoalan dalam hidup, lalu pemecahan persoalan itu. Mari kita lihat Alkitab kita. Kita buka Mazmur pasal 54. Kita berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Mazmur 54. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku.
Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandang musuhku. Silakan duduk, saudara. Nah, kita tahu Daud adalah seorang raja. Semua tahu, Daud adalah seorang raja. Dia adalah gembala dulunya. Dan ketika dia diurapi oleh Samuel, dia masih muda. Mukanya masih kemerah-merahan. Ya, mukanya masih kemerah. Dia pilihan Tuhan. Nah, waktu Samuel datang kepada dia, menuangkan minyak itu di atas kepalanya. Umur dia kira-kira 15 tahun. Masih kecil. 15 tahun. Ada di sini usianya 15 tahun? Ada? Waduh, Pak Isbanto angkat tangan. Waduh. 15 tahun masih kecil. Dan dia pada waktu diurapi, dia tidak otomatis berada di dalam istana. Tidak otomatis duduk di atas tahta. Karena pada waktu itu, secara de facto incumbent masih berkuasa, yaitu Saul. Saul masih berkuasa. Dia tidak otomatis jadi raja. Jadi kalau seandainya saya diurapi jadi raja oleh Tuhan, mana status raja itu? Enggak ada. Jadi waktu dia diurapi jadi raja, dia masih tetap mengembalakan dombanya. Masih tetap menggembala. Nah, mulai perlahan dia masuk dalam lingkungan istana. Masuk dalam lingkungan istana. Kemudian dia ikut perang lama sama orang Filistin. Sudah lihat itu ya. Dia ikut perang, dia mengantar makanan buat kakaknya. Tadi ikut perang. Dan hanya dia yang berani melawan si Goliat. Cuma dia yang berani. Dan sejak saat itu seluruh Israel memuji-muji Daud. Dan mereka inilah lebih cocok dia yang jadi raja. Mana Saul nggak berani melawan Goliat. Daud berani. Lebih baik ini yang menjadi raja. Dan memang itu Tuhan sudah pilih Daud jadi raja. Tetapi sejak saat itu nyawa Daud selalu terancam. Saudara tahu berapa usia ketika dia diurapi menjadi raja di Israel. Di Hebron dan di Yerusalem. Usia berapa? Saul mati usia berapa? Dan dia menjadi raja. Tuhan memberikan ketenangan ke dalam dia. Status dia sebagai raja sudah de facto. Saul sudah tidak ada lagi. Umurnya 30 tahun. Jadi selama 15 tahun dia menanti-nanti Tuhan bekerja. Tuhan, engkau berjanji aku jadi raja. Bahkan engkau sudah mengurapi aku. Tetapi selama 15 tahun hidupnya terancam. Hidupnya terancam. 15 tahun Alkitab mencatat begitu banyak musuh yang dihadapi oleh Daud. Lihat begini ya. Kalau melihat kehidupan itu, kita seperti kehidupan kita. Aku percaya kepada Tuhan sekarang ini. Dan Alkitab menjanjikan hidupmu pasti lebih baik dari sebelumnya. Setelah engkau percaya kepada Yesus, hidupmu pasti lebih baik dari sebelumnya. Tapi tahun ini saya percaya kepada Yesus, tahun depan nggak ada perbaikan. Tahun depan kok tidak ada perbaikan. Tahun depan sampai berapa lama Tuhan memperbaiki hidupku? Sampai berapa lama aku harus berjuang? Daud dikejar-kejar oleh musuh. Baik itu oleh Saul, bahkan oleh bangsanya sendiri, dan bahkan oleh orang-orang asing, orang Filistin, orang negara-negara asing mengejar Daud. Karena dialah biang kerok di setiap negara tersebut. Filistin mengejar orang Yahudi, Israel, dibalas oleh Daud. Dan Daud tidak terkalahkan. Berarti Daud menjadi musuh, bukan Saul. Bukan cuma Saul. Daud diserang oleh berbagai tempat. Dan hidupnya selalu di dalam pelarian. Nah, sudah mengerti keadaannya. Mazmur 54 ini terjadi setelah Daud merebut Kehila. Saudara akan membaca di dalam 1 Samuel 23.
Daud merebut Kehila. Kehila itu adalah sebuah kota kecil, dusun kecil, dan Daud mendengar bahwa Kehila diserang oleh orang Filistin, diduduki oleh orang Filistin. Tidak ada tindakan Saul. Tapi Daud lihat, kenapa Kehila jatuh ke dalam tangan orang Filistin? Lalu Daud dengan orang-orangnya merebut kembali Kehila. Saudara baca itu dalam 1 Samuel pasal 23. Dia rebut kembali Kehila. Filistin pergi, Kehila sekarang damai. Tapi ketika saudara membaca dalam Mazmur, dalam 1 Samuel pasal 23. Saya bacakan, 1 Samuel pasal 23 ayat 10. Lalu berdoalah Daud, Tuhan Allah Israel, aku mendengar bahwa Saul berniat datang ke Kehila. Dia lagi di situ, baru merebut Kehila. Saul akan berniat datang ke Kehila dan menghancurkan kota itu karena aku. Karena aku berada di Kehila, Saul akan datang menghancurkan kota Kehila itu karena aku hambamu. Benarkah kabar yang kudengar itu, Tuhan? Allah Israel, sudilah kiranya memberitahu kepadaku. Tuhan, jawablah aku. Ya, Saul akan datang. Itu kata Tuhan. Lalu tanya Daud lagi. Apakah warga kota Kehila akan menyerahkan aku dan anak buahku kepada Saul? Jawab Tuhan. Ya. Sudah bayangkan. Ada kota kecil diserang oleh orang Filistin. Hancur. Dan mereka dianiaya oleh orang Filistin. Lalu Daud menolong. Setelah Daud tolong, orang Kehila bilang, Daud, lebih baik aku serahkan kamu kepada Saul. Apa itu bentuknya? Pengkhianatan. Pengkhianatan. Orang yang ditolong oleh Daud berkhianat, membalikkan badannya, membalikkan mukanya, dan ingin menyerahkan Daud kepada Saul. Dan lebih celaka lagi, Kehila adalah orang Yehuda sendiri. Kehila itu orang Yehuda. Saudara lihat peta, kota Kehila berada di dalam provinsi Yehuda. Mereka suku Yehuda. Bangsaku sendiri, sukuku sendiri menyerahkan aku kepada musuhku. Betapa sakitnya hati Daud. Dan setelah dia pergi, dia tidak mau, udahlah, okelah, ini kotaku sendiri. Ini mereka bakal berkhianat kepadaku. Kalau aku jadi Daud, saya jadi Daud, kalian jahat. Aku basmi kalian semua. Daud tidak seperti itu orangnya. Dia keluar dari Kehila dan membiarkan bangsa itu, okelah. Lebih baik orang-orang ini tidak dibinasakan oleh Saul dan juga tidak dibinasakan oleh saya. Karena sayalah kota ini terancam, lebih baik saya keluar. Daud keluar. Dan setelah dia keluar, dia berada di padang gurun Zif. Padang gurun Zif. Dia berada di sana. Dan pada waktu dia berada di dalam padang gurun Zif itu, dia menulis lagi Mazmur 54 ini. Coba lihat ayat yang kedua. Orang-orang Zivi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Jadi Mazmur 54 itulah kondisi Daud sebenarnya. Orang Filistin mencari Daud untuk dibunuh. Nah sekarang ada orang Zifi. Saudara tahu siapa orang Zifi itu? Tahu? Padang gurun Zif. Cari. Mereka adalah orang Yehuda juga. Hidup kayak apa? Coba bayangin. Aku sudah menolong, tapi tidak ada tempat bagiku untuk beristirahat. Bahkan keluargaku sendiri tidak menerima aku. Itu kondisi Daud saat itu. Nah, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan.
orang Filistin mencari Daud. Saul mencari Daud untuk dibunuh. Orang Yehuda mencari Daud juga untuk diserahkan kepada Saul lalu akan dibunuh juga. Di mana aku bisa sembunyi? Ngerti ya kondisinya ya? Nah, saya ingin bawa itu ke sini. Ke kondisi kita. Daud setiap apa yang dia lakukan selalu gagal. Aku sudah tolong kamu dengan harapan aku dapat. Dia pergi ke tempat Ahimelek untuk dapat roti. Lalu di situ ada orang Edom, Dia mengasih tahu kepada Daud. Dia ingin sembunyi di tempat rumah Tuhan itu. Tapi Edom yang bekerja di tempat itu kasih tahu Daud ada di sini. Kasih tahu Saul. Lari juga. Jadi seperti itu kondisinya. Kita bawa ke sini. Daud 15 tahun berjuang supaya janji Tuhan terrealisasi, tapi dia tetap setia kepada janji. Saudara sudah melihat itu. Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan. Setiap kali ada kesempatan membunuh Saul, dia tidak lakukan. Kalau dia bunuh pun di hari itu dia bisa jadi raja. Tapi dia tidak lakukan, tangannya masih bersih. Dia masih konsisten kepada Tuhan. Tetapi setiap rencananya untuk bersembunyi dan hidup tenang tidak pernah berhasil. Tidak pernah. Nah mungkin saudara bukan melarikan diri dari orang lain. Tidak ada orang yang sedang mengejar-ngejar saudara. Nyawa saudara tidak dibunuh, tidak terancam. Tapi ketika kita melihat keadaan Daud, seringkali kondisi kita seperti itu. Saya anak Tuhan. Apa kurangnya saya? Saya sudah melayani Tuhan, saya bertobat sekian lama, saya sudah meninggalkan dosa saya, sudah berjanji untuk setia kepada Tuhan. Tetapi kenapa penderitaan hidupku tidak pernah berakhir? Kapan Tuhan memulihkan keadaanku? Masih berapa lama aku harus menunggu? Kenapa usahaku selalu gagal? Begitu tidak ada titik terang dan rupanya ini akan berhasil. Tapi kenapa berakhir dengan kegagalan? Kita selalu bertanya, di manakah janji Tuhan kepada orang-orang percaya? Di manakah janji Tuhan kepada aku yang katanya adalah biji mata Tuhan? Mana janjimu? Kenapa aku harus menderita terus-menerus? Kapan ini akan berakhir? Kenapa tidak ada keberhasilan? Bayangkan 15 tahun Daud menanti itu. Saudara kalau punya usaha terus gagal, saudara menderita dan gagal, dan saudara tidak seperti dulu lagi ketika saudara mendapatkan apapun yang saudara mau. Sekarang nggak bisa. Mau berapa lama? Daud 15 tahun, saudara sudah berapa lama? Bandingkan, saudara berapa lama? Saudara mungkin tidak ada musuh. Tapi saya dengar ada beberapa orang punya usaha, lalu ditipu oleh temannya. Ada yang pernah merasakan itu? Join bersama-sama, sama-sama kirim uang, uangnya diambil. Sakit rasanya. Mungkin tidak seperti itu, saudara. Mungkin. Tetapi kita semua punya pergumulan. Kita semua punya pergumulan yang berat yang mungkin sedang saudara alami saat ini. Sudah sekian lama sepertinya tidak ada jalan keluar. Apapun yang saudara lakukan selalu berakhir dengan kegagalan. Penderitaan demi penderitaan selalu menghantui setiap hari. Tangisan dan air mata saudara selalu menemani setiap malam. Kapan Tuhan ini akan berakhir? Saudara melihat sekeliling saudara dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara. Saudara pergi ke sini, tidak ada yang menolong. Teman-teman semua yang dulu datang sekarang menghindari saudara. Tapi ketahuilah, ketika segala sesuatu sepertinya tidak ada harapan, Allah masih bisa diandalkan. Allah masih bisa diandalkan. Ketika saudara berteriak kepadanya minta tolong, dia mau mendengarkan saudara. Itulah sebabnya Daud berkata, "Ya Allah, selamatkanlah aku. Berilah keadilan kepadaku. Dengarlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Tuhan,
Allahmu dapat menyelesaikan persoalan hidupmu. Tinggal datang kepada Dia. Saudara, bacalah setiap kali Daud mengalami persoalan. Hal yang dia lakukan itu datang kepada Tuhan dan selalu meminta kepada Tuhan. Dia berkali-kali berada dalam kesulitan. Dia selalu datang kepada Tuhan. Mazmur 52 ditulis setelah Doeg orang Edom mengkhianati dia. Dia berdoa kepada Tuhan, "Oh Tuhan, lepaskanlah aku." Mazmur 56 ditulis setelah ia ditangkap oleh orang Filistin. Dia takut sekali ketika dia berada di negeri orang Filistin. Karena dia berada di negeri dia tidak merasakan ada aman. Semua orang mencari dia. Dia pergi ke Filistin. Dan dilihat oleh orang Filistin. Ini kan Daud yang mengalahkan Goliat itu. Dan dia berada dalam ketakutan. Tapi Mazmur 56 ada satu kata, satu ayat yang ditulis oleh Daud. Dia berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Lihat, dia ada dalam kesulitan. Dia datang kepada Tuhan. Mazmur 57, ia melarikan diri dari Saul di dalam gua dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan lepaskan dia. Bukan dengan membunuh Saul, tapi Saul lari sendiri. Daud tidak membunuh aku. Kalau dia bunuh aku, habislah aku, kata Saul. Ya sudahlah, aku tidak akan membunuh Daud. Seperti itu. Mazmur 59, Saul mengirim pembunuh untuk mengintai rumah Daud. Itu ditulis oleh Daud. Dan setiap kali dia berada di dalam bahaya, dia datang kepada Tuhan. Daud selamat karena dia berseru di dalam doanya. Mazmur 60, Daud menghadapi pertempuran besar dengan musuh-musuhnya, dia berdoa dan Tuhan memberikan kemenangan. Saudara lihat, pengalaman pertama, waktu dia bertemu dengan Goliat, dia mengatakan, "Engkau datang dengan membawa pedang, aku datang atas nama Tuhan." Pengalaman pertama Daud, ada persoalan, dia datang melalui Tuhan. Dan lalu ada pengalaman-pengalaman lain dan dia selalu datang kepada Tuhan. Silih berganti persoalan, berdasarkan itu Tuhan melepaskan aku. Aku harus berdoa kepada Tuhan. Sudah mengerti? Persoalan tidak berhenti datang kepada Daud. Tapi setiap kali persoalan datang, dia datang kepada Tuhan. Ini ada cerita, saudara. Jadi biasanya orang-orang sudah tua, temennya itu kalau lagi ketemu, ngomongnya, "Obat apa yang diminum?" Benar tidak? Benar ya. Sekarang bukan, ya yang dia omongin cucu, lalu sekarang gulanya bagaimana? Selalu seperti itu. Dan cerita ini, kita ngomong soal obat. Waktu saya sakit mah, sukar sekali untuk sembuh. Lalu ada orang datang, "Pak, kalau saya sakit mah, obat ini yang selalu saya minum dan sembuh." Obat lain, Pak? Pengalamanku mengatakan, kalau saya minum obat ini, saya sembuh. Dia ngomong gitu. Jadi dia tidak akan beralih kepada obat yang lain. Dia cerita kepada saya, "Minumlah obat ini." Dan saya minum obat itu, saudara. Tiap kali mah kambuh, berat, saya minum obat itu. Dan berhasil. Mah saya reda. Nanti kalau pengen tahu bocorannya, nanti habis khotbah kasih tahu. Sakit mah gitu ya. Reda, enak. Dan saya tidak mau beralih ke obat yang lain. Itu pengalaman obat. Pengalaman penderitaan Daud. Ketika dia mengalami sebuah penderitaan, obatnya satu, datang kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan bukan karena pengalaman, bukan karena kita ada pengalaman aku bersama dengan Tuhan, maka aku akan datang kepada Tuhan. Pengalaman itu hanya sebagian bukti bahwa Tuhan menolong kita. Tapi Daud mengatakan,
begini. Dia berkata, "Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu." Perhatikan di sini ya. Bukan karena saya punya pengalaman bersama Tuhan, maka saya akan selalu minta tolong kepada Tuhan. Bukan cuma karena itu. Tapi dia mengatakan, "Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu." Allah akan menyelamatkan aku karena itulah nama dia. Itulah nama dia. Yehova Ezer. Tuhan penyelamat. Dialah yang menyelamatkan. Nggak ada lain nama itu. He is the only answer. Karena namamu. Dia berkata, nama Tuhan itu menjadi jaminan akan jawaban. Kalau kali ini aku tidak ditolong, pasti ada rencana lain dari Tuhan. Nama itu menjadi jaminan. Itulah sebabnya dia berkata, sesungguhnya Allah akan menopang hidupku. Dia yang menopang hidupku. Nama itu menjadi jaminan bagi dia. Coba kita lihat saudara. Bentar. Ibrani kita lihat Ibrani pasal yang ke 13 ayat 5. Ibrani pasal 13 ayat 5. Penulis Ibrani mengatakan, jangan kamu menjadi hamba uang. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggal. Ini jaminan Tuhan. Jadi ada orang takut, nanti aku besok makan apa? Duitku nggak ada. Tentu, jangan jadi hamba uang. Jangan takut. Karena Allah berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang akan dilakukan oleh manusia. Allah akan selalu menolong. Karena itulah nama Dia. Dia selalu menolong kita. Dia menjadi jawaban atas setiap doa kita. Daud. Ada 600 orang bersama-sama dengan Daud. Pada waktu di padang gurun Zif ini, Yonatan datang menghampiri Daud. Datang kepada Daud dan memberikan kekuatan kepada Daud. Daud, sahabatku, walaupun ayahku mengejar engkau, aku yakin bahwa tahta raja itu akan menjadi milikmu. Yonatan memberi kekuatan kepada Daud. Dia juga mengatakan bahwa ada 600 orang Daud yang siap berperang bagi Daud. Ayo perang sama Saul. Dan dia merasa bahwa ada orang yang membela aku. Tetapi Daud lebih nyaman bersandar kepada Tuhan. Tidak ada salahnya untuk menceritakan persoalan kita kepada orang lain. Tidak ada salahnya menceritakan beban kita kepada orang lain. Tapi penulis Ibrani mengatakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apa rasanya? Saudara suka, saudara happy, saudara tidak happy, saudara berada dalam berkat Tuhan yang begitu besar, saudara berada dalam lembah kekelaman, saudara berada dalam jurang yang lebih dalam, tapi Tuhan mengatakan, apapun keadaanmu, sekalipun aku tidak pernah meninggalkan engkau.
Tidak ada rasa aman dan rasa tenang selain daripada perkataan Tuhan ini. Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Semangat. Semangat saudara. Apapun yang saudara alami, aku tidak pernah sekalipun melepaskan pandanganku kepadamu. Tidak pernah. Itu jaminan dari Tuhan. Tuhan adalah penolong kita. Kita tidak akan pernah takut. Masalah bisa datang, apapun bisa datang, tapi selama ada Tuhan, semua beres. Selama ada Tuhan, semua beres. Saya ingin saudara beriman seperti itu. Saya nggak tahu saudara berapa lama saudara menderita. Saya nggak tahu seberapa lama saudara mau bertahan. Bisnis hancur, apapun aja. Kapan? Bertahanlah. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sedikit pun. Ayat 8 dia berkata, karena keyakinan dia berkata, dengan rela aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandang musuhku. Saudara, pada waktu dia menulis ayat 8 dan 9 ini, coba lihat lagi. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Waktu dia tulis ini dalam bentuk past tense. Tahu bentuk past tense? Jadi waktu dia berdoa, dia bilang begini, Tuhan, banyak sekali musuhku. Selamatkanlah aku, tolonglah aku. Nah, ketika dia berdoa di akhirnya dia mengatakan, Tuhan sudah melepaskan aku. Apa artinya? Apakah benar-benar lepas? Apakah waktu saudara berdoa, Tuhan, bisnisku hancur, selamatkanlah aku supaya aku bisa berhasil. Apakah setelah amin langsung beres? Enggak. Tapi Daud ngomong begitu. Tuhan, selamatkanlah aku, lepaskan aku. Sebab itu ia melepaskan aku. Ini dalam bentuk past tense. Bisa contoh ayatnya. Ayat 9. Next. Ada contohnya dalam bahasa English version. For he has delivered me. Dia telah melepaskan aku. Is that wonderful? Waktu dia berdoa, ia telah melepaskan aku. Wow. Ini saudara, coba lihat ini. Dia dengan yakin Allah sudah bertindak. Maka aku tenang. Aku tenang. Allah sudah bertindak. Dia sudah bertindak untuk melepaskan aku. Maka dia memberikan kedamaian ke dalam hidupku. Dia memberikan kelegaan. Sekalipun kita tahu setelah persoalan ini, masalah Daud tidak selesai. Dia lepas dari sini, dia masuk ke dalam persoalan lain lagi. Dia masuk dari situ, dia lepas lagi. Dia masuk ke dalam, Tuhan, kenapa tidak sekaligus engkau bebaskan semua? Jangan lagi ada persoalan dalam hidupku. Tapi dia selalu mengatakan, for he has delivered me. Dia telah membebaskan aku. Dia tenang. Maka ketika saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku punya persoalan, aku punya masalah, aku punya
beban yang begitu berat. Air mataku menangis siang dan malam. Aku bangun pagi-pagi dengan keadaan tidak enak karena tahu masalah ini akan menghantui aku. Tetapi ketika saudara berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Allah memberikan kekuatan kepada saudara. Sehingga walaupun persoalan itu masih ada, saudara kuat. Saudara bisa hadapi. Saudara bisa hadapi itu semua. Saya ingin saudara membaca dari Mazmur pasal 3. Ada Mazmur pasal 3. Pengalaman Daud. Saya harap saudara mengalami ini semua. Jadi walaupun saudara punya persoalan, saudara tenang. Karena Allah berada di pihak saudara. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Mengerti maksudnya? Dia berdoa, banyak musuhku. Ayat terakhir, ada puluhan ribu orang yang siap mengepung Daud. Tapi ayat 6, aku membaringkan diri dan tidur. Saudara, mana ada orang punya persoalan, lalu lagi di luar tuh ada puluhan ribu orang ingin mengepung dia. Dia nggak bisa tidur, mana ada? Ada nggak? Mana ada? Pasti saudara berjaga-jaga, nggak bisa tidur. Ada persoalan. Tapi Daud, aku sudah menyerahkan kepadamu ya Tuhan. Aku percaya Tuhan jaga. Aku percaya Tuhan jaga. Lalu aku tidur. Tenang. Ngapain aku mesti jaga-jaga? Tuhanlah penjagaku. Amin. Itu yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Waktu saudara berdoa kepada Tuhan. Masalah ada dan tidak hilang. Tapi Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian. Sehingga saudara bisa tidur nyenyak dan menghadapi persoalan dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Inilah bedanya saudara dengan orang lain. Saudara percaya kepada Tuhan, saudara punya Tuhan. Orang lain gak punya Tuhan seperti ini. Saudara punya Tuhan yang menjaga saudara. Masalahnya belum beres, tapi Tuhan memberikan ketenangan. Saya ingin mengajak saudara melihat gambar ini. Saya dulu jual beli saham. Ya, banyak baca buku tentang saham. Ini ada istilah tentang bearish sama bullish. Siapa yang tahu istilah ini? Banyak sekali yang tahu. Ya. Nah, saya ingin coba ini saya bukan ngajarin saham ya, tapi ini kira-kira. Ini keadaan bearish. Ini beruang ini. Beruang tuh selalu begitu, dia selalu begini. Tapi kalau bull, kalau menyerang dia nanduk begini ke atas. Ini istilah saham. Begitu kalau saham turun. Begini. Ini keadaan saham lagi turun. Jadi harga sahamnya turun. Tapi ketika saham naik, itu yang disebut dengan bullish. Sahamnya naik, menyerang. Ada orang dengan punya keyakinan ketika saham seperti ini, dia lihat sahamnya turun. Tetapi dia punya keyakinan akan bullish, suatu saat akan naik saham itu.
Jadi walaupun turun, dia tetap tenang. Dia tetap tenang. Satu saat pasti naik. Saya tidak tahu saudara. Saudara mungkin sedang di sini, naik dikit tapi turun lagi. Turun terus, mungkin sampai sini. Paling rendah, titik terendah dalam hidup saudara. Tapi ada satu keyakinan dari investor. Mereka yakin satu saat akan bullish. Saudara bukan investor saham. Kita tidak sedang main mudah-mudahan. Kita tidak sedang berspekulasi. Karena kita punya Tuhan. Suatu saat hidup saudara akan kayak gini. Amin. Dasarnya apa? Punya Tuhan. Itu saja. Mungkin sini turun terus. Kapan Tuhan naiknya? Percayalah satu saat naik. Dan saham itu begini. Sudah sini. Turun, naik. Turun, naik. Turun, naik. Turun, naik. Satu saat akan naik. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Karena saya bukan Tuhan. Tapi percayalah. Tuhan akan membawa saudara naik lebih tinggi. Coba kita buka Habakuk pasal 3. Ini titik terendah dalam hidup orang Yahudi. Titik terendah. Sepertinya tidak ada harapan. Dia berkata Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai dalam nama Tuhan, beria-ria dalam nama Tuhan yang menyelamatkan aku. Tuhan Allah adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini titik terendah orang Yahudi. Tapi sejarah membuktikan Tuhan membalikkan keadaan, Tuhan mengangkat mereka. Tuhan pun akan mengangkat saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Allah besertamu. Allah penolongmu. Allah penopang hidupmu. Jangan takut. Kita berdoa. Silakan berdoa saudara. Serahkan bebanmu kepada Tuhan. Katakanlah Tuhan, pulihkanlah aku. Selamatkanlah aku. Selamatkanlah aku Tuhan. Kepadamu aku berharap. Bapak, dengarlah apa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu. Mungkin saat ini mereka berurai air mata karena beban yang begitu berat. Lepaskanlah Tuhan. Seperti janji-Mu dalam firman Tuhan ini. Kami pun mau dilepaskan seperti Daud dilepaskan. Tolonglah kami. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan. Sekarang kami mau beria-ria di hadapan Tuhan. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan. Jemaatku, kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau mengatakan, tiada yang lain dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menjaga kita, bagaimana Tuhan menolong kita.
Hanya Ia satu-satunya yang bisa diandalkan. Ia adalah penopang kita, kita mau sanjung bersama-sama namanya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kita ulang lagi dari awal. Selain Kau, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Mari jemaat Tuhan, kita katakan